Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di hari yang cerah pada hari ini, panas ya, alhamdulillah karena beberapa hari ini kita Balikpapan ini diguyur hujan terus. Alhamdulillah mungkin hari ini jemuran bisa pada kering ya. Oke. Ini perkenalkan dulu sebelumnya, kalau yang belum kenal, Buye sebagai pembina SSR ya. Hari ini kakak-kakakmu berniat mengadakan pelatihan, terutama utamanya tentang film atau movie. Ya hari ini kebetulan alhamdulillah kita kedatangan kakakmu Aluni. Kebetulan dulu kakakmu ini menjabat sebagai ketua SSR yang ketiga. Ini perkenalkan, namanya adalah Ciang Kevin, tapi kalau kita manggilnya Bang Koko. Selamat siang Bang Koko. Ya, siang. Siang ya? Ya. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat aja? Ya, sehat-sehat aja. Nggak ada hambatan lah. Ya. Jadi Bang Koko ini hari ini akan memberi materi tentang sinematografi ya. Lebih ke arah manajemen produksi film sih. Manajemen produksi film. Ya. Ya, oke, Buye persilahkan kepada Bang Koko sekarang. Silakan. Oke. Dibuka supaya lihat, supaya jelas gitu. Wow. Kita kan berjarak nih. Oke. Berjarak sekali. Berjarak sekali. Berjarak sekali. Oke, berjarak. Ya, oke, silahkan Bang Koko. Oke, sebelumnya mungkin mungkin aku tanya dulu kali yang ada di sini. Iya. Kali ya. Oh ya, ini Buye jelaskan dulu, kita Buye sengaja nggak banyak datengin. Ini ada 4. Ada Mas siapa ini? Faisal. Faisal. Dewa. Mahes. Rafli. Di sini ada 4 perwakilan dari kelas 10 yang mengikuti secara offline di sini. Dan buat kalian yang bisa mengikuti secara online, tolong anggota SSR semua diharap bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, silakan. Oke, mungkin di sini kelas 1 semua ya? Iya. Kelas 1 semua ya. Berarti baru-baru ikut juga. Belum ada kegiatan Mas sekali. Oh, belum ada kegiatan sama sekali. Ya baru ini. Berarti maksudnya dari kalian belum ada nih sama sekali yang pernah buat film gitu. Pengalamannya udah ada yang sudah. Sudah pernah bikin film? Belum ada. Diarahkan ke situ dulu bisa kali kita. Oh, belum. Ya sudah, yang Belum penting ada Bang ya. Kokonya. Sini. Oke. Mungkin Bang Kokonya kelihatan. Nggak usah kelihatan juga nggak apa-apa sih, Bu. Santai ya kita. Oke, silakan. Ya, jadi kalau misalkan di film ini kan banyak lah dari kalian, misalkan ada yang merasa minder, nggak punya alat, baru kayak apa ya, nggak pede lah ibaratnya ngebuat film kan. Nah, apa ya, jangan merasa malu buat film nggak punya alat, nggak punya kamera, cuma punya HP doang segala. HP pun bisa kok buat film. Banyak, maksudnya contoh-contohnya juga banyak. Seperti misalkan sosok movie itu banyak sih yang kebanyakan orang tuh pakai HP, kualitas HP-nya apa juga tetap bisa dibuat film. Satu sih pertanyaan, kalau misalkan kita keluar dari bioskop, ini tanyakan teman kita apa? Kayak filmnya bagus kan? Alur cerita filmnya. Ceritanya gimana? Bagus tidak? Bagus tidak? Tidak ada kan yang nanya Buat cerita kayak apa? buat editornya gimana sih itu cara buatnya? Bagus kah itu editornya buat filmnya begini-begini? Sutradaranya keren nggak? Pasti yang ditanyakan kan cerita. Jadi semenarik mungkin yang didapat dari film itu adalah cerita. Jadi mau device-mu apa, mau kamu alatmu punyanya apa, yang paling penting itu cuma cerita. Selama ceritamu menarik, aku yakin setelah kamu bikin itu pasti ada yang mau ngembangin lagi. Ada yang mau bantu lah ibaratnya, ada yang mau support kalian, apalagi cerita kalian menarik begitu. Jadi intinya cerita ya. Iya. Film. Makanya ya, jadi mungkin
bisa itu dia. Oh iya. Apa? Materinya mungkin Materinya bisa ini ya. akan ditayangkan ya. Oke. Udah ya? Ya. Masuk ya. Oke, jadi kalau kalian di situ mungkin udah di-share belum ya? Apa? Materinya. Tinggal lihat di Zoom aja. Sudah masuk, mereka masuk di Zoom aja atau gimana? Ada di WA. Ya. Jadi kalian bisa lihatlah di situ. Tunggu ya. Kalau enggak ini hadapkan ke sana, yang satu ini. Kecil begini. Tidak kelihatan juga. Mungkin itu di Zoom aja bisa. Apa ini? Agak di bisa. Apa? Kalau bisa. Nah, sip. Sip. Ini kelihatan kalau di HP. Nah. Oke. Biar bisa lihat dari sini. Oke, silakan Bang Koko. Sudah buka semua yang lain? Ya, Sudah ya? Asep. Siapa? Ya, oke. Jadi kalau di film itu ada 3 produksi. Ada yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Jadi kalau misalkan Betul. oke, Ya. ya. Jadi kalau misalkan praproduksi situ kalian bisa lihat pengertiannya sebuah tahap persiapan sebelum kegiatan syuting dimulai. Jadi praproduksi ini maksudnya ini tahap ya. Jadi praproduksi ini paling penting kenapa? Karena dia di sini ada kayak pemilihan style film, baru kayak misalkan kayak kalian memilih tema apa yang mau dibawakan, ide cerita apa yang mau dibawakan di film itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mungkin dong, misalkan kalian mau buat film nggak punya ide cerita langsung buat aja syuting, kan nggak mungkin. Pasti kalian ada dong pemilihan ide cerita, pengembangan konsep, development cerita, segala itu pasti ada. Nah, misalkan kalau di sini kalian bisa lihat di sini kalau pemilihan style itu ada full animasi, ya kayak animator ya. Contohnya kalian suka-suka anime, nah ya kan. Anime itu kan rata-rata animator semua dong. Nggak ada yang maksudnya yang syuting secara realnya kan nggak ada. Rata-rata konsepnya pakai animasi. Baru ada yang mainnya di sinematografi, yaitu seperti contohnya film-film lepas, kayak misalkan Avenger apa segala ya kayak gitu-gitulah contohnya. Nah baru juga ada gabungan antara keduanya. Ya itu kalian bisa maksudnya berkreasinya itu nggak harus maksudnya nggak harus ngikutin bukan nggak ngikutin konsep sih, maksudnya banyak sih fleksibel. Ya fleksibel, nggak harus di satu sisi kalian harus harus ikutin jalur ini aja. Sekreatif mungkin buat film. Jadi buat film tuh harus kreatif mungkin, jangan sampai nge-stuck di satu sisi itu aja. Jadi kreativitas kalian ya, makanya kenapa berkreasi itu kita memerlukan semua kreativitas. Ya oke, sebetulnya kalau untuk pembuatan film yang paling sulit itu ide cerita. Nah itu bagaimana tuh Bang Bobo? Ya itu, mungkin bisa diturunkan. Nah itu B. Ya. Yang B itu kan ada pemilihan tema dan ide cerita. Iya betul. Jadi, kadang kalau udah lagi stuck ya, iya. susah. Misalnya ada lomba apa, udah ditentukan temanya. Misalnya temanya tentang bela negara. Nah, kita tuh bela negara yang bisa dilakukan oleh siswa SMA misalnya seperti itu. Nah, kadang kita itu menyesuaikan tema dengan ide cerita kita itu agak sulit. Iya, agak sulit. Di situ kadang terjadi keributan karena beda ide cerita. Itu bagaimana tuh Bang? Jadi gini, selama pengalamanku ya, dulu Kita sebagai kan sering kelahi gara-gara ide cerita. Ya begitulah boy, namanya juga. Tapi gini ya, itu bukan kelahi dalam hal kita bermusuhan, tidak. Negatif, bukan. Jadi
kalau kita pemilihan ide cerita itu wajar kita berkelahi. Itu sebenarnya bukan berkelahi sih. Beda pendapat. Beda pendapat dan kita berdebat gitu. Jadi gini, wajar aja kalau filmmaker itu saling berdebat satu sama lain karena mereka menentukan ide cerita yang paling terbaik. Belum lagi misalkan kalian ide cerita itu ada yang dia tergantung feel-nya, tergantung egonya. Itu kadang-kadang ada orang seperti itu. Cuman gimana dari kalian lagi menyikapinya. Maksudnya gini, contohnya aku maunya seperti ini aja, ini bagus. Tapi kalian gak ada yang suka. Teman-teman yang lain nggak ada yang suka. Nah, gimana caranya? Ya kalian kasih pengertian ke orang tersebut. Kalau misalkan nanti seperti ini, aku yakin nanti jadinya seperti ini. Jadi kita kalau buat film ini bermain secara logika juga. Atau mungkin Yang masuk di-combine. akal. Ide-ide itu di-combine. Iya, kadang-kadang ada juga ide itu, oh bisa, tapi kayaknya harus ditambahinnya kayak gini deh. Bagusnya seperti apa? Iya, ide beberapa orang tuh bisa di-combine. Iya, betul. Jadi nggak harus. Satu konsep. Jadi banyak kok kayak Buye sukanya ya film-film perkelahian, balapan motor, tawuran. Nah, paling sering itu sudah begitu. Zaman dulu itu. Kalian nggak pakai riset, jadi sepemikirannya kalian. Salah-salah di demo kalian. Loh iya, serius. Jadi jangan misalkan lebih baik sih sebelum mau cerita apapun itu sebaiknya di riset. Misalkan kalian mau bawa tentang penyakit autisme atau apa gitu kan. Legenda Suster Maria. Ya, legenda Suster Maria apa segala. Atau Tapi kan legenda kalian nggak tahu nih detailnya. Cuman kayak denger-denger maksudnya sekilas-sekilas saja tentang apa Gua Kalau Maria kita apa bikin segala. yang seperti itu tapi nggak sesuai kenyataan, boleh nggak sih? Boleh boleh. dong. Masa Harus sih? tergantung gini ya, dari pihaknya sana ada nggak yang merasa Keberatan. dirugikan atau keberatan. Kalau misalkan dia merasa keberatan dengan adanya cerita itu ya bisa jadi dituntut gitu. Jadi harus ada, maksudnya ibaratnya itu kita harus meriset dulu, harus tanyakan kepada orang yang bersangkutan, yang di sekitar situ siapa yang bertanggung jawab kan atas ya itulah. Oke, ini pertanyaan berikutnya Bang Koko. Iya. Untuk anak SMA seperti mereka ini, kira-kira kalau pemula, bagusnya itu bikin cerita itu sekitar apa gitu loh? Bebas. Yang penting tidak 18+. Apa itu? Oh. Paham kan? Oh, itu kan Paham. lagi jadi tersangka ya itu. Ya begitulah, tapi ya janganlah. Maksudnya gini, jadi kalian kalau misalkan jadi gini, pada saat aku SMA, jadi kan pelatihku namanya Bang Rizky Asih Syarfi, dia pernah ngomong kalau misalkan kita buat film, karena kamu masih anak SMA, belum 18 ke atas, itu belum ada boleh yang namanya film kekerasan, apalagi yang maksudnya yang Kekerasan kayak mana nih? Bu ya kekerasan yang dipukul baru sampai berdarah bonyok mukanya, itu nggak boleh. Kalau tawuran boleh? Ya terserah sih, asalkan itu kan visualisasi aja gimana bagusnya, maksudnya jangan sampai kelihatan yang betul-betul dipukul keluar darah apa segala, itu nggak boleh. Sampai ususnya berhamburan gitu. Ya begitulah. Mortal Kombat. Pokoknya kalau atau gitu mungkin belum ceritanya boleh. sekitaran sosial, terus tentang anak SMA mungkin. Ya drama. Kalau bisa sih Drama. saranku ya, karena kalian anak SMA jangan pernah buat film tentang anak SMA. Atau kita tanya, kira-kira mereka ada ide-ide cerita apa coba? Nah, siapa tahu ada yang punya ide cerita apa. Apa coba sekarang Perlu geser nih mikir. Kalau ini pertanyaannya ini, kalau misalnya kamu disuruh bikin film seperti apa yang pengen kamu bikin? Dari Mas siapa ini? Rafli, dari Rafli dulu. Penyakit mental ya? Mental disorder ya? Wah, oke, bagus. Mental disorder. Siapa kita? Kayaknya Arhan bagus jadi pemain utama. Aku tidak ikut-ikutan. Yang berikutnya Mas Mahes. Karyaman. Ya kira-kira kalau kamu disuruh bikin film, kamu pengennya bikin film apa? Bebas aja mikirnya. Fantasi seperti apa ini? Fantasi. Kayak apa? Kerajaan. Oke. Kalau Mas siapa nih? Dewa. Oh, bikin cerita tentang dewa kayaknya. Tentang apa kalau disuruh bikin film? Mungkin tentang kehidupan sehari-hari gitu. Iya, ya kan. Nah, apalagi sampai nyangkut yang anime.
Nah, itu kan udah di luar konteks, dalam artian di luar konteks dari apa yang kalian tahu. Kalau misalkan kalian nonton film lain, atau mungkin anime, itu kan kalian mendapatkan referensi kayak, oh, bisa jadi cerita lain di tempat lain itu seperti ini ya, dan sebagainya, dari berbagai usia dan sebagainya gitu. Nah, ini itu buat aku ya, itu ngajarin kalau bahwa kita itu nggak bisa bikin cerita cuma sekedar dari kita doang. Kita harus melakukan riset, melakukan kajian lebih. Ya, tadi yang aku kasih tahu kan kita harus melakukan riset. Jadi kalau misalkan kalian, ya tadi seperti yang aku bilang, kalau misalkan kalian bikin cerita apa rakyat, baru kalian nggak tahu nih cerita rakyat tuh aslinya seperti apa, baru kalian asal buat. Kalau salah-salah kalian di demo, iya kan? Oh, iya. Aku, Jadi tetap harus ada riset. aku Maksudnya, dulu waktu tahun 2016, Buye gak suka film ini. Boleh disetel? Oke. Kalau dibolehin setel sama Buye, coba cari aja judulnya Ukek di Fiksi. Silakan boy, silakan. Tapi boleh disetel atau enggak? Sebetulnya bukan nggak suka filmnya, nggak suka proses pembuatan. Iya, jadi Iya. dalam proses pembuatannya ada masalah internal. Ya pokoknya ada masalah Iya. yang lalu lah. Tapi Sekarang udah sudah. clear. Nggak tahu sudah clear kamu yo. Sudah ada namanya. Ukek. Oh, ada Umi. Sudah ada namanya. Bukan Umi. ukek. Iya, Ukek. tapi jangan K- di situ KEK. kualitas suaranya kurang bagus, mending yang di KEK. fiksi. Search di Ukuk fiksi. itu ukek. Ya. Oke, Eka short film. Short film, short movie, short film ya. Short film. Tapi aku saranin yang di ini sih, yang di fiksi. Soalnya kalau yang di situ suaranya agak mendem, suara satenya. Tapi nggak apa deh. Jadi ini film pada saat 4 tahun yang lalu. Ya di share screen dulu ya. Oh iya, teman-teman aku coba mau ngasih tahu. Kalau Kevin dari kelas 1, aku baru mulai film itu kelas 2. Dalam artian betul-betul mulai proses pembuatan film. Kelas 1 nggak dianggap aku. Kan lulus kayaknya tapi ya. Waduh, ngeri ya. Sampai lulus nggak dianggap. Tapi enggak kok. Maksudnya, jadi dulu dia itu Gini loh. ceritanya. Stop dulu. Jadi dalam satu organisasi itu kan biasa aja kalau ada beda pendapat. Nah, kalau Buye di sini sebagai pembina melihat ada sesuatu yang nggak lurus kan harus diluruskan. Tapi kalau anak ini susah diluruskan, akhirnya dimusnahkan kan gitu. Cuman masalahnya si anak ini nggak mau dimusnahkan, ya kan? Nah, jadilah seperti sekarang ini. Iya. Tapi untungnya dia ya, maksudnya akhirnya bisa sekolah terwujud di sekolah Kalau perfilman. gue yang gituin mungkin arahnya nggak ke situ. Kan? Nah itu, Jadi Mungkin motivasi kan malah. ya Mungkin masuk DKV sih. Nah, itu. desain komunikasi visual. Oke, itu lihat paha dulu kita ya. Lihat paha dulu. Oke, kita Wow. ini sebentar ya, 8 menit doang kok. Iya. Kukira 8 jam kan? Namanya Mbak Virgin, kesayangan dunia. Tahu di situ. Ini yang dikasih namanya Bu ya. Iya. Mbak Virgin. Siapa yang kasih nama Ukek itu? Mbak Umi. Enggak, bukan Umi yang kasih nama Oke, Pak. Siapa? Aku. Masa? Umi itu ngasih ide hantu-hantunya doang. Waktu itu kan aku lempar. Putarnya siapa tuh? Waduh, ada Gifom Zoom. Kita dikasih hadiah loh. Itu ada bulu Asya, kita. anak Tarde. Iya. Iya memang anak tari daerah. Jadi kalau kalian belum tahu, Kak Virgin ini dulu juga alumni Semala. Ya, Kalau udah angkat,
Ini di mana? Di Paret. Itu ke hutan pede aja ke bajunya begitu. Iya, dia banyak yang namanya syuting ya itu, kalau syuting itu harus totalitas lah ibaratnya. banyak. Di set. Nih maksudnya kalau kayak kalian bikin cerita gini kan harus Aku tahu riset. lapangan situ perempatan dong. Ada lapangan kan, lapangan bola. Sebelah sini kalau itu udah kalau masuk ke sedikit itu kayak udah di tengah hutan loh. Padahal pinggir jalan besar. Sama. Ini pinggir jalan. Iya, pinggir jalan. Wow. Sound effect internet. Ini siapa namanya lupa gue. Hendra. Hendra. Maksimal akustik juga dulu. Ini polisi. Jadi polisi. Siapa kamu? Oke. Ya, oke. Kamu pasti bukan warga sini. Tapi aku ada di mana? Kalau kenapa aku ada di sini? Ini adalah tempatku menyatu dengan alam. Emang bisa main itu aja. Iya. Pasti ada alasannya. Mengapa kamu bisa berada di sini? Mungkin alam sedang mengujimu atas ketidakpahamanmu. Alasan apa lagi? Dan ketidakpahaman apa lagi yang kau maksud? Aku tidak tahu. Lama betul 8 menit. Namun, sepertinya aku tahu bagaimana cara kamu Jalan-jalan membantu. bikin film panjang. Itu kan pertama kali bikin. Hmm? Pertama kali bikin. Aku tak percaya. Lebih baik kamu cobanya, nikmati, dan biarkan semua itu mengalir seperti alam ini. Enggak sampai jam 4 ya. Enggak sampai jam 4 ini jam berapa?
tuh, Mucil Film. Itu anaknya si Faisal. Sudah kos aja. Jadi gimana ya? Ini jujur film pertama yang aku bikin sepulang dari pelatihan. Jadi ketika di angkatanku dulu, aku ada pelatihan dari Pusbang Film buat tingkat pelajar SMA. Nah, Semana ngirim 5 orang, Semansa kirim 2. Aku termasuk salah satunya dan aku ngambil penulisan skenario. Sepulang dari sana, aku dulu sempat bikin grup sama Kiang, sama Umi, teman kita, sama Zul. Satu angkatan lah. Ceritanya mau bikin film. Oh, ada Zoom. Bikin film dan aku bikin skenario, sempat diskusi sama Umi temanku dan ternyata nggak ada yang mau jadi sutradaranya. Umi ceritanya pulang dari sana itu jadi sutradara harusnya dan Koko memang basicnya sutradara. Nah, cuman pada saat itu aku berhalangan. Ya, jadi yang harusnya gantiin kan si Umi, cuman Umi juga berhalangan, akhirnya nggak ada. Nggak ada yang mau sutradarain sama sekali. Jadinya itu pertama kalinya aku bikin film dari apa yang aku tulis. Apa ya, waktu itu ujian kalau nggak salah ya? Enggak cuy. Bukan ujian, aku bikin pas enggak ujian. Baru kelar ujian mendekati. Makanya libur kalau nggak salah. Aku di sini hampir semua cast sampai pemain itu semua anak kelas 3. Jadi itu Virgin, Hendra, kameramen. Jadi pada saat itu kita kelas 2 ya kalau nggak salah. Kelas 2 dan aktor-aktornya itu semua kelas 3. Nggak ada. Termaksud yang kayak kameramen apa segala itu juga ada sangkut pautnya sama anak-anak bukan semester akhir, kelas akhir. Semester kelas SSR juga ya, Bu. Dan mereka bukan anak-anak SSR. Bukan. Jadi betul-betul ini aku bikin nggak pakai nama SSR. Malah kalau aku bilang sampai sejauh ini aku bikin film nggak ada loh aku nyebut nama SSR selama aku SMA. Serius. Ya, Bu. Iya kan? Iya, aku walau ajak anak-anak kagak nyebut SSR, Bu. Ya, jadi kalau misalkan kalian bikin film tuh nggak harus, kalau maksudnya yang nge-stuck harus kayak kalian. Zaman dulu kalau Bu ya, coba style filmnya Bu ya. Iya, style filmnya Bu ya. Reborn. Aduh, Reborn. Jadi ini yang SSR justru malah kebanyakan bukan pemainnya. Jangan diputar yang BTS ya. Yang BTS jangan ya, Bu. Reborn ya. Iya, itu. Reborn. Kalau Buya sukanya model tawuran, model berantem, fighting. Nah, kalau kamu mau rebel, bikinlah yang berbeda. Ya udah kayak aku. Cuman kalau arahannya lebih ke arah drama. Iya, aku lebih ke arah drama sama isekai. Kalau aku, nah ya kan wibu lagi sudah lah. Aduh. Sumpah deh. Jadi kalau aku lebih ke arah suka bikin film horor, action. Kalau dia lebih nggak terlalu suka. Ayo. Ayo. Kalau horor, tapi kan gini ya, kalau kalian lihat lah kayak dari cerita film horor itu kan apalagi zaman dulu. Horor di lorong street. Oh, kukira yang foto itu yang Bu itu muncul. Itu foto ditempel tuh nah. Itu foto siapa sih? Kukira Ibu. Fotonya ini. Astaga. Jadi kalau misalkan film horor tuh kebanyakan kalau dari kalian kan bingung nih ceritanya apa sih, cuman kayak nyeremin gitu aja. Kan jatuh kan? Tapi ngebuat film horor itu juga tantangan. Ya. Tantangan dalam artian gini, andai kata kalian memang mau membuat ini menjadi hal yang paling cocok, menarik ya. Kalian sebenarnya mesti mempersiapkan contoh pertama lighting. Lighting itu nggak sedikit. Horor itu termasuk yang perlu set light-nya banyak karena dia perlu warna-warna yang Gradingnya. Enggak. Grading belakangan. Iya, maksudnya dari grading pun itu juga ngaruh. Dari lighting, kalau misalnya kamu nggak bisa ngatur grading pun, itu jadi hambar juga. Ya pasti nanti aku bakal jelasin itu agak jauh sedikit, soalnya itu berhubungan sama namanya mood board dan itu agak jauh dikit. Tapi jelasin. Udah, style filmnya Bu ya. Style film Buya dulu aja. Aku ya, Buya mau kasih tunjuk nah. Iya. Dia mau kasih tunjuk skillnya Bu ya. Ini Bang Debri yang jadi pelatih basket cewek sekarang tuh. Ini angkatan Bang Abid. Tahun? Tahun 2019 kan?
2015. PSD bagus. Karena dia suka mengangkat yang real, bukan yang hayal. Paham nggak? Paham. Oke. Realistis. Ini kan real, kehidupan real. Kalau itu tadi hayal, dia kebanyakan hayal soalnya. Bagus ngayal. Ini letterboxnya terlalu gede ya. Ya. Anu Black Bar, Cinematic Bar. Jadi kalau gue itu sukanya bikin film tuh ada kejadiannya dulu, baru nanti apa gitu. Jadi kayak flashback gitu. Maju mundur anunya. Oke, dia lagi sakit, Pak. Sakit terus pegang gini. Kan maksudnya panas atau gimana? Ini pacarnya Mbak Virgin tadi. Kevin ini. Pas Kevin bintang 1, Kevin kelas 11. Kevin juga namanya. Iya. Cevin Oh, Cevin dia. Ya ampun. Dulu orang setan ini namanya. Dua satu ini. Oh, 21 kota, 21 provinsi. Dilihatin anak sekolah lain. Taman 3 generasi zaman dulu. Kosongnya itu. Taman 3 generasi zaman dulu. Taman Indra dulu ada pagar. Iya. Sekarang pagar tembok. Tanda kawat-kawatnya. Ceritanya sekolah lain ceritanya. Trigger. Taunya kontrakan sendiri ceritanya kan di sekolah. Di cewek bentuknya. Ini bukan tak ada anak SSR ini semua. Kita pemain kan kita kita ajak-ajak aja gitu nah. Orang pulangan sekolah gitu. Ada anak SSR. Siapa yang ada diajak? Si Ampu aja kan bukan anak SSR aja. Cuman pemain aja. Aku jadi polisi ya tujuannya. Mau dikasih lihat apa ngangkat gitu baik. Kan yang penting apa tadi kamu bilang Bu? Apa itu? Gambarannya aja. Visualisasi. Visualisasinya aja. Tadinya lupa kalau dia pakai masker mau nyetok kakaknya malah dipukulin.
Iya. Iya. Aduh. Kota abal-abal. Kotanya habis. Oh tidak. Banyak. Giga ya. Oh iya. Sama 20 giga, 7 giga. Bukan udah jadi. 20 giga jadi. Giga-giga kok jadi ingetan ya. Oh, Facebook. Dari tahun 2013 ya. Udah, panjangan kalau yang anu. Oh. Masih ada lagi. Jujur jawab, senang nonton yang kekerasan ini atau yang cantik-cantik tadi? Yang ini sih. Ini kan? Seru. Jujur kan? Iya. Tampilan tetap. Gak apa-apa. Tapi memang Beda. kalau tiap orang kan beda-beda tujuannya ya. Karena pada dasarnya setiap film itu mempunyai penikmatnya masing-masing. Loh, jangan kan gitu. Kalian buat film kayak tadi, oke. Dia perumpamaan visualisasinya itu ada maksudnya di sini nih apa? Shootnya seperti ini itu pasti ada tujuannya. Penikmatnya kan beda, makanya kita lihat dulu konteksnya apa gitu, ya kan? Kalau tipikal model kayak Buye, dia memang Buye suka sama sesuatu yang dekat dari sekitar kita, dari kisah-kisah masa Dari SMA. real. Realistis. Tapi kalau kalian berantem gitu, oh digedik memang sembuh ya kalian. Nah, tapi Satu ini cepat. kembali lagi nih, sebenarnya kalau aku kembali ke visi SSR ya, visi SSR kan kalau dari Buye itu agar sekolah ini selalu memiliki prestasi terutama di bidang seni, Yes. apalagi seni audiovisual, seni film. Nah, makanya dulu di zaman kami, di zaman kakak-kakak dulu itu banyak yang berprestasi di bidang film baik nasional sampai internasional. Kalau kakak dulu bikin film uke, tujuannya bukan dalam negeri lagi. Kakak dulu bikin buat lomba Real Australia. Dan itu mungkin yang bisa kita ambil gitu loh. dan Bisa akhirnya kita alhamdulillah filmnya memang masuk jadi finalis di tahun berikutnya, tapi bukan di Australia. Aku masuk di Inggris sama di Venice. Itu aku masuk 2. Jadi festival itu umur film itu 2 tahun deh, film pendek. Nah, aku terbiasa gara-gara itu. Jadi semenjak SMA semua film yang aku bikin pasti aku kasih subtitle. Kayak tadi kan ada subtitle bahasa Inggrisnya. Dan oke lah, aku akuin dulu tuh bahasa Inggrisku masih belepotan. Tapi begitu-begitu. Takut soalnya ada guru bahasa Inggris. Iya. Iya. Sekarang udah bagus Bu bahasa Inggrisnya. Nah, aku selalu kasih subtitle filmku agar filmku bisa diterima sama orang luar, dan alhamdulillah walau cuma sekedar finalis, semifinalis atau nominator. Nah, itu aja bisa masuk ke portofolio kamu. Pilih mana? Portofoliomu cuma sekedar nasional atau di internasional bisa diterima. Kalau aku pribadi kalau bisa dapat internasional aku pilih internasional. Bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Kalau yang nasional alhamdulillah setelahnya aku Bisa bikin antar galaksi. jauhan. Tapi ya itu tadi deh, jangan pernah berhenti mencoba dan mencari. Aku pun nyari lokasi itu sama temanku namanya Muhana. Itu di belakang rumahnya dia tadi kitanya di Sepinggan. Aku Dulu, kamu nggak usah takut. Dulu dia waktu kelas 1 lebih culun daripada kamu. sumpah aku culun parah deh. Culun. Lebih culun. Tapi sekarang bisa gitu. Jadikan motivasi, ambil positifnya aja. maksudnya. Dan lagi kan ini teman-teman di tengah pandemi ya kan. Dan tentunya tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Oh Apalagi iya Bang, kasih tips, maksudnya bagaimana sih caranya kita tetap bisa berkarya dalam masa sekarang ini? Nah, kalau aku ya deh, Mucil. jujur aku ngucil deh. Ngucilku lah, Martin ngucil yang masih baik ya. Orang mungkin bilang kalau kayak dulu kan, kok kamu suka nongkrong sih, pulang sekolah kok kamu nggak pulang ke rumah sih, nongkrong kemana. Kalau orang mikir antara warnet atau ke tempat teman ya kan. Kalau aku biasa kafe deh. Kafe atau ke tempat kafe sih sebenarnya. atau ke tempat Abang Rizky. Kadang-kadang gini, kita ngumpul sama Iya, anak maksudnya SSR. aku belum selesai ngomong. Iya, Belum selesai bukan ngomong, enggak Bos. cuma kafe doang. Siapa yang mau pakai? Iya, aku pengen pakai. Aku sama misalkan aku hunting lokasi. Kalau dulu aku rajin-rajin banget tuh hunting lokasi sama si Muhana. Kayak kita ini kan hunting lokasi. Nah, sekarang ini di tengah pandemi banyak lokasi yang kasarnya nih kosong kalau aku bilang ya. Andai kata misalkan nih kamu dari mana tinggal daerahnya? Rumah. Hah? Daksa. Daksa. Kenapa kamu datangin dia, Kak? Enggak. Ngerinya loh, Terus kalau kamu? Rengganis. Rengganis. Jadi dekat rumah Buye, Punai. Kamu? Apalagi rumahku. Di Harono. Tangkuda. Apa?
Stal Kuda. Nah, berbagai tempat kan punya tempatnya masing-masing. Rengganis agak naik ke atas sedikit, nemu kayak hutan lah ya, hutan kota. Kalau kayak MT Haryono, Ini Bendali. Bendali. Bendali, rumahnya dekat Bendali. Lebih dekat lagi sama hutan-hutan sini ya kan. Hutan-hutan. Sama MT Haryono juga Bendali belakang banyak sini. apa namanya, kasarnya itu kan mulai ke dekat pertengahan kota. Nah, di situ tuh kamu bisa mungkin lihat-lihat tuh sekeliling apa yang bikin daerah MT Haryono beda sama Balikpapan lain. Gali-gali aja, iseng-iseng nyari-nyari. Nah, hasilnya ya aku maaf kayak gitu, kayak beberapa aku lokasi tidak mengincar di sekolah. Karena aku diajarkan sama Bang Rizky, itu mentor kita dulu sampai sekarang. Janganlah bikin sesuatu yang bau-bau SMA. Karena di berbagai festival, kalau kamu masih anak SMA dan bikin yang berbau SMA, kamu pasti dianggap biasa aja. Tapi Pasaran mainstream. apanya? Iya, terlalu mainstream. Nah, tapi kalau misalkan kamu bikin yang berbeda, misalkan kamu memakai cerita dengan karakter anak-anak, kamu memakai cerita bertema agak besar tentang lingkungan di suatu tempat, satu komunitas membuat aksi, atau misalkan membuat sesuatu yang surrealis, kayak aku tadi kan agak surrealis, tiba-tiba ke isekai lain, terus balik lagi. Ya gitu. Atau orang tua dan apa segala macam itu, hal itu bisa terjadi dan tidak selalu apapun itu di dalam sekolah dengan baju putih abu-abu. Jadi kalau dari aku pribadi, entah ya, kalau kalian bisa mendapatkan ilmu dari mana aja, tapi kalau aku pribadi, Belum pakai seragam. iya, suaranya belum pakai seragam. Nah, tapi Corona. karena virus corona, iya, tapi andai kata kalian mau berseragam sekali, Itu sudah berseragam. Celana olahraga. Kan rajin ini. Iya. Dia tiap kesini pakai celana olahraga. nggak apa-apa, aku dulu gitu juga. Kayak zaman kita dulu. Kalau sudah olahraga mas ganti baju, sekolah pakai itu aja. Berarti boleh menjiwai, Boy. Oh iya. Mulai menjiwai ya. Oh iya, dan mencintai. Iya. Nah, ini mah agak melenceng jauh. Kan masih ngomongin pandemi nih. Iya. Lanjut. Mulu. Nah, jadi kalau aku ya, Dek, di tengah pandemi ini kan aku pulang. Aku pulang nih udah dari bulan Maret, dan jujur ya pas aku pulang ini aku tuh biasa kan tugas tuh bikin film atau apa, nggak ada. Aku sidang cuma desain produksi, bikin storyboard doang atau apa. Terus juga sidang yang lain cuma bikin naskah. Nggak ada aku produksi film sama sekali. Jadinya aku sama temanku inisiasi. Inisiatif. Jadi kemarin inisiasi sama inisiasi itu beda inisiasi. Silakan Kalau Boy. aku bilang gini ya. Silakan Boy. Soalnya kemarin sudah punya. Ya, Silakan Boy. berinisiatif. Atau aku aja Boy yang mewakili Boy. Jadi aku sama temanku ini berinisiatif buat bikin web series. Dan nanti dia keterusan soalnya. Ah. Aku punya sebagai guru bahasa Inggris. Kan aku ngomong bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. Lo bukan inisiatif sama inisiatif itu beda. Itu bahasa Inisiasi. Indonesia, ya kan? Iya. Ini bahasa Indonesia aja salah, apalagi bahasa Inggris. Iya benar, iya. Nah, kalau itu nggak boleh dicontoh dari aku. Kan gue Banyak sebagai ya. baik-baik mengingatkan. Banyak Iya. kayaknya. Lanjut. Ini di distract mulu. Wah. Nah, jadi Biar aku nggak bosan juga sih dengerin orang ngomong terus. Jadi gini, nggak usah panjangan. Iya, Pokoknya selama pandemi itu maksudnya kalian sekreatif mungkin lah. Kalian mau bikin film di rumah juga bisa kok. Ntar dulu, Ada hambatan. Kontak dulu. Iya, aku belum selesai kok. Sabar kok. Nggak usah kepanjangan Nggak bang. panjang, aku baru mau masuk situ. Ya sudah, aku suruh masukin. Iya, nah ini kan kasarnya kalian banyak yang belum belajar dalamin tentang film. Aku pun belum tahu ya, belum kenal masing-masing nih sama kalian. Makanya baru cuma nanya lokasi, cuma belum nanya nama kan. Nah, dan aku Datangin kalian kalau nanya Nah, nama dulu. itu. Aku di sini tuh baru ngobrol sama si Yafi sama Bang Yapi, Bang Kevin. Kalau sama adik-adik gitu pakai abang-abang. sama Bang Yafi sama Bang Kevin. Nah, aku baru ngobrol sama mereka aja kemarin nih. Dan aku baru tahu ternyata mereka punya di bidang tertentu untuk produksi film ini. Bang Kevin dengan desain grafisnya, dia ngebantu beberapa hal Aku yang merasa grafisnya. terpanggil. Bukan kamu. Bang Haji. Ah, Bang Haji. Bang Haji. Nah, kalau Yafi dengan ya dia saudara dan bikin film ya kan. Nah, tapi kalian bisa bereksperimen dengan apapun. Dalam artian karena kalian masih SMA, apalagi kelas 1 ya. Menurutku jangan malu buat berkarya dan mencoba. Masih panjang waktunya kalian. Eksperimen, iya, Masih panjang bereksperimen lah. dengan berbagai hal. Paling pertama itu HP. Kalau tadi kita cerita tentang Bang Rizky, udah cerita belum Bang Rizky yang Prancis itu? Belum. Oke. Yang Prancis belum. Bang Rizky belum ada loh. Yang tadi aku bilang tapi ada yang kita syuting nggak harus, maksudnya device itu nggak harus yang kayak
yang mahal harus punya DSLR atau mirrorless, enggak, kita pakai HP kentang bisa. juga bisa. Contohnya itu Bang Rizky, dia ikut di apa Clipmate ya? Apa sih Dia namanya ikut itu? Climate Change, Climate Change. lomba Mobile Film Festival, temannya ini tahun Prancis. 2015 Climate Change di Prancis. Dia masuk dalam 10 besar nominasi dari seluruh dunia, itu sekitar 700 film. Dia lolos berangkat ke Prancis. Pakai Jadi apa perwakilan- pembuatannya? HP iPhone 5. Dan syutingnya di Kampung Atas Air. Serius. Ibaratnya cuman Ada. Mau dikasih lihat filmnya? Iya ada. Ada, tapi scroll dulu sampai tahun 2016. Ya, silakan. Ini tahun 2021, bosku. Hah? Udah pernah nyeklong gitu. Oh, sudah pernah. Hmm. Pokoknya di situ ada. Jadi aku nggak tahu ya di mana lokasinya dia post itu di mana. Pokoknya film itu cuma semenit kok. Jadi sebetulnya awal-awal ruang streaming ini dia sudah ngumpulin anak-anak ini. Baru kita setel pakai CD Teman-teman, ini. Ini- Film-film itu kita ulas. Oke. ditulis. kalau mau diulas ya jahatnya, sekarang coba search mobilefilmfestival.com langsung. Karena apa? Setiap tahun semua nominator, semua pemenangnya dari 40 besar sampai yang menang Big Friends sampai yang internasional. Mobilenya itu jangan bisa ditayang. mobile dong. Loh. Oh iya, karena ini bikinnya pakai HP, dia cuma dikasih durasi memang maksimal 1 menit. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Lain Mungkin momen bisa coba-coba empower kali ikut ya. ini kan. Tiap Maksudnya- tahun, Nggak usah takut. tahu nggak? Aku kasih tahu ya, pemenang tahun 2019 itu anak SMA kelas 3, dia menang dapat 350 juta. Bikinnya pas dia keluar dari pesantren, dia ke pesantren cewek, Oh, iya, bikin betul. cerita cewek lesbi di pesantren. Juara 1. Juara 1 se-internasional ya, bukan French. Tapi internasionalnya. ceritanya bukan kayak yang vulgar Iya. atau sanu gitu, Enggak, dia nggak vulgar. Dia kayak perumpamaannya bahwa Iya. cewek ini lesbi gitu. Bukan perumpamaan Jadi, lagi sih. iya, Satu bukan ranjang sudah. Iya, cuman Tapi kayak intinya- nggak dikasih lihat. Iya, tapi Bukan satu body full loh ya, Yang Anda. mana? Yang mana? Oh, udah nggak ada di situ karena dia udah 2019, tapi yang lain bisa ditonton semuanya. Nah, itu kalau kalian menonton anunya bisa. Nah, itu contoh-contohnya Mobile tuh. Festival. Tuh, Screenplay itu ada international- reward. dia menang di International Grand Prix tuh yang anak Coba SMA ini itu. yang kartun ini apa ini? A New Page. New Page ini baru kayaknya. Pakai HP. HP Ini itu baru dia bukan direkamnya. Ini baru. Sisanya ngeset sendiri. Iya, pemenang tahun Oh, 2020 nggak ini. bisa disetel? Bisa, kan lagi loading. Mana? Like. Saya tidak percaya. Bodoh. Bisa di setel kok. Oh, remote. Aku takut ya. Kurang bagus Iya. ya. Tuh bisa Bisa aja tuh. mungkin. Ada di sini berarti. Berarti harus minta ganti major kayaknya. Enggak, kasih ini busa hati. Busa hati. Aku ada kalau mau nanti. Oh, bawa. busa. Harus aku juga. So, dan tahun lalu temannya Women Empowerment. Il n'y avait que des hommes, des grands hommes. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour le constater. Pemenang 2020 ya. Un jour, un grand homme a découvert une Kertas femme dia dans un gambar. jardin. Coba botolnya Elle se itu tenait juste pinggirin derrière bisa lui. Pak. Mais comme elle était de petite taille, Kan ada yang ngeprint dipotong-potong. voilà pourquoi on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. La femme est donc plus récente que l'homme. Kan per Et frame l'homme per est souvent frame. contraint de vivre avec une femme plus jeune que lui. Créature rustre, il a fallu inculquer à la Yeah. femme les bonnes manières. Être douce et se taire. Jangan disebut dong kan. Enggak cuma cewek doang. Iya. Des tâches valorisantes comme éplucher les patates ou récurer les bidets. Et quand les hommes allaient sauver le monde, les femmes étaient en vacances. Un jour, une femme s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait sur Terre presque autant de femmes que d'hommes. Les femmes se sont alors dit qu'il était grand temps de commencer à vivre 1,5 et d'écrire menit une ya. nouvelle page. 1 menit pas. Setengah menit tuh openingnya aja. Tutupnya ini. Pandai cuma kayak storytelling aja itu. Iya. Bisa Tapi memang ini tuh jadi dia memanfaatkan HP. HP ini buat apa? Media rekamnya aja. Sisanya kamu ngeset dan sebagainya. Sejujurnya ya, Dek, kalau aku kasih tahu, Balikpapan ini kurang orang sound sama orang art. Banyak Audio. Lebih tepatnya audio ya. audio juga, tapi sound sama art yang paling parah. Iya. Karena aku udah bilang sound. Iya, sama sih. Iya. Cuman Nah, kalau orang audio ini kan lebih detail ke arah, maksudnya kayak kamu media rekamnya, baru nanti di editing soundnya lagi, Iya. suaramu supaya lebih jernih itu seperti apa, itu jarang di Indonesia. aku pun Kita punya. Dan Endra. belajar, aku kan ngedit nih ya, jadi aku bikin web series di Balikpapan ini. Nah, aku itu diajarin sama abang buat ngedit suaranya.
Bang Rizky ini. Karena aku basicku kan cuma mentok ngedit tuh basic. Dia ngajarin aku buat ngedit suaranya juga gitu. Boleh kali ya promosi dikit ya film festival. Yang mana? Real Oz. Film festival Balikpapan. Oh iya, film festival Balikpapan. Jadi udah dimention belum? Belum ada Oke, sih. aku aja deh. Jadi aku kemarin sudah sedikit ngobrol ya ke abang-abangnya di sini bahwa nanti tahun ini tuh kita ada festival film Balikpapan. Tahun lalu ada dengar nggak festival film Balikpapan di ulang tahun Balikpapan? Ada dengar nggak? Nggak ada dengar sama sekali. Oke. Yang pokoknya gini, pada saat ulang tahunnya Balikpapan, itu film festival Balikpapan juga ada. Tanggal 18 kan? Kemarin Ulang tahun tuh tanggal 10. Tapi untuk tahun ini, kita bakal open submission dari tanggal 10 Januari hingga 10 atau 12 Februari. Jadi kalau misalkan sumpah sama kalian semua mau ikut, silahkan. Dan festival ini jujur hadiahnya ada. Jadi bukan semena-mena kita buat film, nggak ada hadiahnya, nggak sama sekali. Hadiahnya apa dong? Berapa? Nggak tahu, nanti. Bisa jemput. Soalnya, tapi aku cuma bisa bilang ya hadiahnya tinggi. Dulu 10 juta sih kalau gue. Enggak 10, Boy. Lah itu pun 10 Berarti juta. nggak tinggi. Enggak, gini loh, kalau masalah hadiah nantilah kalian pasti tahu sendiri. Tapi kalau kita ini kan cuma menyampaikan. Ada berbagai nominasi. Pertama nominasi Best Short Movie untuk pelajar dan umum. Yang ada dari Oh. Nah, sini cuma sebagai pelaksana yang Pemkot. Nah, terus ada Best Director, Best Cinematographer, Best Editor, Best Aktor dan Best Aktris. Sama seperti nominasi festival film luar juga sama persis. Cuman di sini kita kategorinya khusus Balikpapan. Enggak. Kategorinya enggak umum. Oh, kategorinya umum. Jadi tahu dia. Sorry, salah informasi dulu, kategorinya umum. Jadi gini ya, kau tahu. Tahun ini itu kita punya 2 kategori, umum dan pelajar, dan kita saingannya. Katanya nggak cuma Balikpapan. Ini buat se-Kalimantan Timur. Jadi andai kata kota lain mau ikut Samarinda, Bontang. Nanti mereka tentunya dari kita bakal ngirim footage buat masukin pariwisata karena temannya ini tuh bangkit dan berprestasi. Kalian boleh bikin film tentang apa aja, tapi seenggaknya mention atau nyebut atau ada footage kalian berada di lokasi pariwisata tertentu di Balikpapan. Atau nggak nyebut aja mungkin bisa, atau masukin kayak mungkin footage drone-nya lewat terus kayak syuting di daerah dekat situ ya kan. Intinya ada satu scene atau satu shoot yang kalian masukkan kalian masukkan di film itu gitu loh. Tapi pariwisatanya itu. Parisitawa. Tipe banget gua. Wow. Ikan pakai kata gua. Ikan kata kawa lah. Ya, jadi kalau baru itu kayak masalah bahasa nih ya, kalau film ya bahasa itu ya nggak usah kayak pakai bahasa baku, maksudnya bahasa sehari-hari aja. Tapi nggak boleh gue lu. Iya, itu kan bahasa Jakarta ya. Iya, film festival film yang di Bontang itu dibenarkan, cuman dikasih masukan masalah itu, jangan pakai gue lu, aku kamu aja. Bah, mana ketahu. Nah, ini kan bahasa-bahasa Balikpapan gitu kan. Bukan bahasa Balikpapan sih, bahasa apa ya ibaratnya? Cespok. Cespok. Tapi itu bukan Balikpapan banget. Oke, stop. Ada yang mau ditanyain enggak? Oh ya, serius. Yang Zoom kalau ada yang mau tanya juga boleh. Yang Zoom juga pada tidur nih. Sebenarnya pribadi aku bebas dengan berbagai pertanyaan karena aku setidaknya masih bisa jawabin kalau basic ya. Nah, andai kata kalian punya pertanyaan, monggo tanya aku sekarang. Apalagi kalau sekarang kesempatannya agak jarangnya aku bisa ketemu sama teman-teman SSR yang baru-baru. Ada kakak Kepir, ada Buye. Nah, jadi gini deh, tujuan aku kesini itu kan juga buat sharing ya. Apalagi aku juga pengen banget gitu loh, ilmu yang aku dapat di kampus bisa kutularkan ke teman-teman di SMA 5 ini. Karena apa? Aku tumbuh berfilm dari sekolah ini juga gitu. Pengen juga lah sekolah ini tuh prestasinya tetap jalan walaupun di berbagai keadaan kondisi ya, Buy. Iya, mudahan masih di sini. Amin. Enggak apa-apa, ada arahan menggantikan. Iya. Gue enggak mau di sini. Ada arahan menggantikan. Oke, sekarang Kan harus pergi dulu kan. kan kira-kira ada pertanyaan nggak? Simpel aja kok. Gak apa-apa. Ayo tanya. Tanya cepat tanya. Tanya sudah.
Loh, tanya sudah. Adik-adikmu biar terinspirasi dengan pertanyaan. Iya, Dari tadi Buya terus yang nanya loh. Aduh. Nanya. Katanya kemarin banyak yang menanyakan. Iya, Kevin Aku mau nanya. Ayo, apa ya? Kalau bikin cerita. Ya, langsung tanya ke dia aja. Udah bikin cerita apa? Gini Buya aja sudah. Bagaimana caranya kita mix film itu supaya feel-nya itu dapat? Apa? Mainkan emosinya itu loh. Mainkan emosi. Dari dulu Buya, kelemahan Buya tuh bikin pengen bikin satu film yang nggak usah banyak omong, tapi penonton yang nonton itu langsung dapat feel-nya. Misalnya kalau gembira langsung gembira, kalau sedih itu langsung kayak sedih gitu. Kalau perlu sampai menitikkan air mata, itu bagaimana caranya? Supaya feel-nya dapat itu aja sampai sekarang Buya belum bisa. Ya berbanyak referensi, Boy. Jadi kalau aku pribadi ya, Boy, itu pertanyaan yang pasti selalu sampai sekarang pasti akan kujawab dengan perkaya lagi referensi dan perkaya lagi empatimu ke sekitar. Karena apa? Kita kadang selalu ingin menciptakan karya yang sangat berkesan, sangat bisa semua orang bisa mendapatkan rasanya. Sedih-sedih, takut-takut, bahagia benar-benar bahagia. Nah, tapi kadang kala kita suka lupa. Kita itu cuma ngebayangin doang, tapi belum tentu merasakan. Nah, karena itu kalau bisa justru sudah terlalu sering merasakan. Nah, tapi bagaimana cara implementasinya kan? Nah, untuk mengimplementasikan itu, pembuatan film tidak akan pernah jadi karya kalau kamu sendiri pun tidak diikuti dengan pengkayaan dirimu sendiri. Apa itu pengkayaan dirimu sendiri? Ada banyak hal. Pertama, kalau Buya dari internalnya, dari apa pengalaman yang dia rasakan, ya kan? Nah, eksternalnya apa? Eksternalnya pertama, sering-seringlah kalian menonton film. Filmnya apa sih? Filmnya jangan film panjang. Jangan film kayak yang kalian sering nonton di bioskop, jangan. Mau itu Kimetsu no Yaiba ada Mugen Train di situ, masa bodoh lah itu. Ada WW84, nonton skip aja. Aku udah di audionya, suka. Ibu. Aku nonton Kimetsu. Tapi ibu. Aku ibu tahun 80-an. Agak pop. Iya. Nah, tapi disco. Nah, tapi oke, aku lagi dulu. Jangan di-start dulu. Bukan kamu juga. Iya sih. Kamu ya ngaca juga lah. Iya, juga. Jarang-jarang gue nge-distract aku. Lanjut. Nah, tapi itu tadi ya. Banyak film. Pertama nih ya, kalian bisa nonton dari Vidsi. Vidsi ini ada di YouTube, ada di itu juga di channelnya. Nah, terus kemudian ada juga namanya Vimeo. Akan tetapi Vimeo ini sayangnya pakai VPN kudu. Soalnya ada beberapa konten yang agak gitulah. Ini loh. Dan ini, Buy, bolehkah aku nyebut ini, Buy? Jawab ya? Kudu ini, Buy. Kalau aku bilang ya. VPN nggak boleh. Bukan VPN nggak boleh. Kalau aku tahu nih anak-anak ini di bawah 18. Akan tetapi aku sadar diri aja lah, dari umur segitu aja udah pada nonton yang ajaib. Kamu lo 8 giga. Tapi dengar dulu, Buy. Iya. Nah, jadi dari aku yang ajaib itu kamu dapat terinspirasi. Bukan inspirasi juga maksudku. Memang kadang-kadang ada beberapa batasan kan yang kayak kalian itu misalkan nggak berani menembus itu. Karena apa? Karena takut dari pertama umur, kedua pandangan. Bukan nggak berani, nggak boleh. Sebenarnya Nggak usah, jangan dengerin ini. Nah, makanya aku bilang jangan kan. Aku minta izin dulu kan. Nggak boleh. Nah, kalau gitu jangan dulu yang itu. Yang itu di-keep dulu. Tapi padahal diem-diem udah semua ini. iya. Tapi itu riset teori aja ya. Dia 17+. Jadi tiketnya 17+. Aku nonton udah. Bahasa apa kalian? Enggak, mereka ngomongin tiket. Wih, aja baru belajar VPN itu baru seminggu ini. Aduh, VPN. Nggak usah pakai VPN apa yang bisa kok. Sebenarnya ada gini, memang ya kalau aku bilang ini langsung aja tuh. Kok mau buka Reddit gitu. Kalau ini kan masih pertanyaan, aku masih masuk di pertanyaan Buya ya. Jadi ya Buy, kalau aku bilang untuk menciptakan, kalau apalagi tempo dan plotnya ya, itu kembali lagi nih, Buya mungkin harus menemukan teman diskusi lagi. Jadi kan memang kalau penulisan skenario itu ada berbagai sampai draft berapa ya kan, itu guna mencapai sampai emosi yang sampai diinginkan gitu.
oleh sutradaranya dan ininya. Kalau entah ya Buye di sini mau jadi sutradaranya atau apa, aku kurang tahu konteksnya Buye. Pembina lah. Nah, kalau Buye pembina berarti yang bermasalah di sini berarti sutradaranya. Iya. Tapi biasa yang direct Bu. Jangan sampai begitu, Buye, nggak boleh. Loh. Kalau bisa Buye langsung Semua direct. film tuh rata-rata Bu yang direct kan? Aku enggak. Cuman atas nama. Enggak, film-film yang kamu kan enggak pernah lomba ikut sekolah kan? Iya. Ya udah beda dong konteksnya. Nggak pernah. Aku Nah, nggak pernah juga ikut sudah. sekolah. Oke, tapi Nah, ya, gini. Tolong palunya. Iya. Sudah. Tapi lanjut ke aku aja deh. Jadi nggak usah terlalu panjang ya. Maksudnya ini kan kita lihat waktu juga sudah 3:30. Iya, sudah. Jadi kalau misalkan gini deh, kalian ini kan anak-anak baru semua. Alangkah baiknya kalau misalkan kalian ada yang mau tanyakan. Kalau misalkan kalian mau buat film pun silakan. Maksudnya gini, nggak ada batasan kalian. Oh, aku kayaknya sendiri aja deh. Kalian lo anak kelas 1 berapa banyak sih? Jadikan satu kelompok bareng kakak-kakaknya juga bisa. Sama ini kan tadi kan Buya udah kelar lah ya, apa Buya udah kelar. Tadi aku jelas ya, berarti harus ngeriset lagi. Tapi kalau yang ide ini harus dari yang agak dekat sama kamu. Dalam artian dekat, kalau tadi kan aku sebelum bilang jangan coba cari cerita yang jangan dekat sama kamu, yang berarti sekitar. Tapi maksud aku dekat dari kamu itu genrenya. Genre apa yang menurut kamu dekat sama kamu? Contoh, Buya mungkin senang yang tawuran, yang play, relate kayak gitu kan. Aku suka yang drama atau surrealis. Nah, kamu apa? Nah, kalau aku ya, contoh kalau aku lihat dia, aku membayangkan sebuah film cyberbullying kayak gitu loh. Nah, ini zaman dulu loh ya, ini zaman dulu. Pada saat SMA, itu loh aku Iya. Nah, tapi memang kita dulu kalau deket dia dari jarak berapa Iya, itu udah jadi naik gini, darah gitu. sama kayak, nah Sekarang contohnya riset tempat, oh ini kayaknya bagus adegan apa ya. Nah, kayak kita visualisasikan di dalam kepala. Iya, betul. Gitu loh. Sama itu tadi, tetaplah sering nonton film pendek. Ya, sering-sering nonton film. Film pendek itu berapa sih durasinya? Cuma 5, 10 menit, 15 menit. Paling lama 30 ya? Enggak, bisa 60. Tapi Bisa 30 lah, paling mentok 30-an lah. Biasa kategori short film tuh sih jam ada sih sebenarnya. Memang, kan udah 60. Iya. Tapi itu tadi Iya, ya, sebenarnya. nonton yang pendek-pendek aja, 5, 6, 10 menit. Panjang apa aja nih, tolong. Tapi agak paham ya, berarti memang harus ngeriset lagi ya. Kita paham nggak? Gue suka yang panjang nggak? Nah, durasi apanya nih panjang? ini ada yang mau nanya lagi enggak? Kalau tadi kan si Yafi udah aku jelasin ya sama Buye. Yafi sama Buye udah aku jelasin ya perihal gimana caranya yang satu buat moodnya sesuai sama filmnya, sama yang satunya lagi idenya. Pencarian ide memang ya kembali lagi memang harus dekat sama orangnya itu. Tapi ya itu bisa digali lagi lah. Misalkan kalian punya cerita drama sendiri tentang keluargamu seperti apa segala. Misalkan ada hal yang dramatisnya, ya kalian bisa lah, maksudnya itu bawa juga. Sama ini kalau aku bilang ya, sering-sering diskusi. Tapi diskusi sama orang yang kamu percaya. Ya. Karena apa? Kadang-kala kita tuh sering nulis, tapi nulis itu disimpan sendiri, dimakan sendiri. Nah, ketika produksi atau ketika kamu eksekusi, kamu baru sadar, kok biasa aja ya, kok nggak nyampe apa yang pengen ku capai. Karena apa? Kadang-kala pikiranmu yang mentok ini nggak kamu arahkan ke temanmu atau ke orang yang kamu percaya buat diskusi lagi. Siapa tahu kalau dengan diskusi ada ide yang keluar, yang digodok, yang bikin itu ceritanya jadi lebih bermakna, jadi lebih dapat. Gitu. Dan diambil ceritanya. Iya. Enggak gitu anjing. Ini tuh kita hapus ke YouTube loh. Nanti dikat ya. Disensor ya, tit gitu. Kontrol. Ini juga kontrol. Kok apa sih? Bukan bercanda. Salah ya kalau dibuang tolong Ini ya. siapa yang mau pakai? Aku yang pakai. Tapi tidak ya. Oke, intinya gitu. Itu bercanda aja, guyon aja. Jadi kalau misalkan kalian, ya itulah. Kalau hari ini. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin cerita drama lebih ke arah film, mau nangis, mau sedih, ya itu kalian riset dulu lah. Jadi semua serba riset aja. Kalian pastilah ada sedikit bayangan kalau misalkan kalian mau buat film, aku pengen nulis apa ya lepas lagi berak gitu kan. Aku mikirin apa. Atau misalkan serius aku ide itu banyak. Oh iya. Kupat lagi, sorry. Visualnya, apalagi visual, jadi berhubungan sama visual lagi. Kalau visualnya kan kadang kalian kalau nonton suatu film tertentu kayak,
kok adegannya begini ya, kok adegannya begitu. Nah, dalam film itu nanti kalian coba aja bedah-bedah sendiri type of shot-nya apa. Itu aku udah kasih tahu sama Yavi ya di Antelope ya kemarin ya. Ya, itu ada antelope kan antelope itulah. Udah dihapus. Udah hapus lain-lain itu untuk web ini ya, tontonannya. Nah, Studio Antelope itu banyak. apa ya, web itu studio film di Jakarta yang punya banyak banget materi-materi buat pembelajaran filmmaking basic. Tapi dia cukup detail. Jadi kalau bisa kalian itu ini ya agak dipilah ya materinya, karena ada yang bisa kalian terapkan di ekskul, ada yang tidak. Ya. Jadi misalkan soalnya gini, bahasanya Antelope ini itu kan ada di Instagram ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin menurut kalian cukup berat untuk dipahamin. Tapi kalau mau didiskusikan boleh banget. Ya, misalkan kalian, oh Kak, ini apa ya maksudnya? Ini apa ya? Tanyakan aja, maksudnya nggak usah ragu lah, nggak usah malu. Kalau kayak kedua ini kan pertama malu kan, pengen kucitak juga. Malu bertanya, gitu loh. Jadi santai aja, maksudnya kita relax aja lah. Misalkan kalian ada yang bertanyakan. Terus nanya aja. Sebagai pemula, apa yang mau ditanyakan? Nulis. Ini. Apa? Kamu mau? Kan abang ada tentang artistik ya tadi. Ya. Nah, itu kalau bisa diaplikasikan ke film tuh ngapain aja kayak gitu. Nah, ini ya arahan aja lah, jelasin lah. Kalau sama aja kok penjelasannya. Kan ada namanya miss and scene. Miss and scene itu apa yang terlihat di dalam frame. Nah, ini bisa didapat dengan art director, si penata artistiknya itu ngeset bagaimana itu terjadi. Contoh ya, kita lagi ngobrol di ruangan ini, ya kan, setnya apa aja. Ada itu poster-poster, ada mejanya, ada ini buat kita ngobrol. Nah, ini aja udah termasuk seni artistiknya, dimana nanti kameranya ngerekam dari situ kan nembaknya. Nah, di situ bisa kelihatan, oh memang ini ruang buat podcast. Andai kata ini ruang buat podcast, tapi nggak ada alat kayak begini, nggak ada apa namanya gini kayak gini, apakah itu bisa disebut ruang podcast? Enggak kan? Nah, begitu juga berlaku dengan misalkan ketika setiap kali kalian nonton film. Kalian nonton film bioskop, film Indonesia ada yang kalian tonton nggak? Aku nggak ngomong film luar. Indonesia ada yang kalian tonton nggak? Gundala, iya. Nah, Gundala nih, kalian lihat rumahnya Sancaka pas masih kecil, ya kan? Nah, itu rumahnya kayak set orangnya reot-reot gitu, tapi kelihatan kayak cukup cakep kan, bersih dan bisa enak kamera masuk di mana-mana. Nah, itu gunanya si set artistik. Dia mempelajari bagaimana caranya orang bisa mempelajari set di lapangan. Setting ya? Setting, ya, memang setting tempat. Dan itu masih dibedah-bedah lagi. Jadi ada penata artistik itu yang art director itu kepalanya. Di bawahnya lagi ada builder itu yang dia ngesetin, jadi diarahin sama si kepalanya itu. Ada juga wardrobe sama make up. Ini bisa wardrobe dia yang ngurusin nanti talent ini baju apa. Itu termasuk sama baju juga loh. Kayak baju ini nanti ceritanya apa? Karena baju itu juga menentukan karakteristiknya orang tersebut. Ya kan? Misalkan Gundala suruh jadi Gundala masih pakai baju petugas gitu-gitu kan. Kan ada juga. Kelihatan banget kan mana yang bangsawan, mana yang pengemis. Dari baju aja kelihatan. Jadi set ini juga artistik yang menentukan. Karena dari arahan dari sutradara, oh saya mau nanti perannya seperti ini, tolong kamu setkan ya, tolong kamu anukan. Iya. Itu tugasnya artistik. Wardrobe sama Jadi di sini. Jadi kalau misalkan ada miss ya yang salah artistik. Iya. Misalkan kayak gini, kita podcast ada colokan, nah ini salah artistik nih. Kenapa ada ini? Maksudnya kan tidak masuk ini, boy. Sebelum kita masuk sudah di situ. Iya. So asik. Kalau misal, memang Kevin so asik. juga iya ya. Oke, sudah ada lagi? Tapi agak dapat kan sama definisi itu. Ya. Yang lain siapa yang mau nanya? Tapi serius loh ya, aku akuin Bapak ini kurang banget orang artistiknya. Kalau kamu bisa. Katanya orang audio. Oh, aku bilang artistik dan audio. Oh, artistik dan sound. Artistik dan sound. Audio sama dengan sound. Soalnya. Ada lagi? Nah, lanjut. Ayo, ada nggak ada? Yang dari Zoom lah. Masa berdiam aja tuh. Bang Yapi mau nanya. Di sini ada yang mau nanya juga. Aku nanya. Ya, nanya sudah. Aku pernah bikin. Aku pernah bikin film, pernah. Film misteri. Iya. Misteri. Gue pernah, mau disetel. Aku pernah. Itu SSR angkatan Fana.
Tapi Fana enggak Fana nggak misteri. Kita belum ada sih kalau bikin misteri ya. Woy, Maksudnya, Ada Buya angkatan pertama Bang Abi. ya kan Bu ya, bukan saya. Ada. Kenapa? Yang mau ditanya kenapa? Nggak apa-apa, tanya apa aja. cara bikin plotnya kah? Iya. Kalau plotnya itu gini, aku jujur ya kalau ngeplot ini misteri itu agak berat karena nggak kayak cerita yang lain yang alur plotnya itu bisa linear atau cuma maju mundur sederhana. Misteri itu diacak, puzzle. Nah, kalau andai kata kamu mau jadi penulis misteri, perbanyak kali kamu baca buku misteri. Karena Sherlock Holmes. Conan Doyle segala macam. Iya. Jadi gini, jadi kalau kamu contoh ya, kalau kamu bukan contoh sih, maksudnya gini, kalau kamu buat film misteri, kamu harus memasukkan puzzle supaya film misteri itu menjadi lebih menarik. Atau kamu Gitu loh. bisa berdasarkan pengalaman sendiri, Bro. Aku kalau mau jelasin itu bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Ya. Cuman waktu nggak bakal cukup karena aku juga butuh papan tulis kalau mau ngejelasin itu. Nanti aja, nanti kita cari waktu aja. lagi ya. Ya kalau yang di Zoom mau ikut, silakan. Nanti kita cari tempat lokasi yang lain. Di luar sekolah lah, jangan di sini. Udah enak juga kan. Kenapa emang? Listrik nggak bayar. Anu boy, ruangannya nggak bisa muat anak-anak Iya, maksudnya lain. nggak muat banyak. Ini kan kita sesuaikan anggota. Ya sudah, mungkin Udah itu udah. aja. Kalian mau nanya nggak kalian bertiga? Ini terkait ide cerita dulu ya, nanti next apa? Kalau ide Sekarang cerita, nanti lah. aku bisa jelasin yang nulis. Tadi aku pikir kamu udah jelasin basic story segala macam. Sudah, cuman aku belum jelaskan secara detail. Aku cuma nyebutkan aja. Premis? Premis belum. Oke. Cuman nyebutkan, belum kedetailkan. Udah itu aja. Ya udah. Ada Karena aku serius dari nanya aja dulu sebelum cabut nih kita. Karena aku dari manajemen produksi tadi aku jelasin ya. Udah? Mungkin nggak mau Ada nanya. lagi? Serius nih aku. Ini di Zoom tidur semua kayaknya. Wait, sebentar. Iya. Yang di Zoom. Denger agak? Ayo, mana ini suaranya ini? Gila tidur semua. Berasa kayak apa aja ya, aku kayak guru nggak dianggap. Kayak dongengin. Dongengin, Ada. iya nyata dongeng. Berhasil. Yang di Zoom mana ini? Yang di Zoom ya. ini? Ada suaranya nggak? Coba dong, aku mau denger dong. Ada suaranya, respon. Ada nggak? Halo. Oi. Hai. Ada nggak? Halo. Ada nggak suaranya cuy? Nah, sudah nanti lagi. Nggak ada. Halo. Halo. Iya, Halo. nanti lah, next lah ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau nanti kalau misalkan ini bertanya lewat WA juga nggak apa-apa kali. Boleh banget. Jadi. Nanti minta aja sama si siapa ini? Bang Yapi ya, Bang Tapi Yapi. sudah ada WA aku. Kalau misalkan Ya. kalian butuh WA aku nanya aja. Aku gini ya, Dek, buat teman-teman SSR, aku sangat terbuka buat kalau misalkan kalian mau diskusi atau mau apa gitu, karena ya mau lagi aku juga tujuanku itu pengen teman-teman SSR tuh bisa bikin karya lebih banyak. Kalian mau nanya pertanyaan segoblok apapun aja aku masih mau terima kok. Tenang aja, karena aku juga goblok-goblok, Dek. Nyatu juga aku ini. Nggak apa-apa. Maksudnya kita di sini ini sama-sama belajar lah. Jangan kayak merasa sok paling pintar. Iya. Kita sama-sama belajar. Biarpun aku lebih tua dari kalian, aku juga belajar. Jadi nggak 100% aku sudah betul-betul profesionalnya bikin film, enggak gitu loh. Sama aku juga. Iya. Masih Gue paling tua. Ya, paling tua melihat. Ya sudah, silahkan. Kepada Buya dipersilahkan. Oke, sudah dulu ya pelatihan kita sampai pada hari ini. Gue rasa udah cukup. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan materi. Juga pada para peserta yang ada di sini ataupun yang di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Suara yang jawab salam ya. Tuh ada yang jawab. Mas jawab. Kurang ajar. Ini udah nggak